Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik, kasih setianya tak pernah berkesudahan, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara, pada saat ini sebentar kita akan memuji, menyembah Tuhan. Namun pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita mau berdoa, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena anugerah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menyelamatkan kami. Kami yang seharusnya menanggung setiap dosa kami, tetapi karena cinta kasih-Mu, Engkau rela mati bagi setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mau menghargai semuanya itu. Kami datang, kami sujud, menyembah, memuji Engkau. Tidak ada kata lain ya Tuhan, tidak ada kata yang dapat kami balaskan ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Karena tidak ada tempat terbaik ya Tuhan selain di dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap memuji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau mengangkat satu pujian karena pengorbanannya di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Dan biarlah pagi ini hanya Dia, bagi Dia segala pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku.
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Oh, mari saudara, dimanapun kau berada saat ini, mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia yang layak kita tinggikan, sebab Dia yang layak pada pagi hari ini terima segala kemuliaan. Oh, haleluya. Hanya bagimu Tuhan segala hormat, segala pujian hanya bagimu Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami muliakan Kau Yesus Tuhan. Yesus, mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Yesus, Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan. Kami sanjung Kau, kami sanjung Engkau, sebab Engkau Allah yang baik, kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan. Oh, haleluya. Yesus, ya da 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 da. Oh, haleluya. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang termulia, Kau yang termulia. Haleluya, haleluya. Kami hormat Engkau, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, syadadadadadamu, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami nyatakan Engkau yang terbesar, kami nyatakan Engkau yang termulia. Yesus.
kemuliaan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Oh ya da 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 mu. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Terpujilah namamu Allah yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang termulia. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang termulia. Kau yang terindah. Kasih-Mu mempesona Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Mari saudara, naikkan ucapan syukur-Mu, sebab Dia baik. Naikkan ucapan syukur-Mu pada pagi hari ini. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Salib-Mu memulihkan setiap kami. Salib-Mu membebaskan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara, mari dimanapun kau berada saat ini, naikkan ucapan syukur sebagai tanda terima kasih bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami muliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih salib-Mu membawa kemenangan bagi setiap kami. Salib membawa pemulihan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami lebih jauh memuji lagi, memuji Engkau, berdoa, menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah urapan yang baru turun bagi setiap hamba. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati setiap kami juga dimanapun kami berada. Berkati setiap hati kami, pikiran kami, biarlah fokus hanya mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Terpujilah nama-Mu, terpujilah. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Kita boleh ada bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam mezbah doa pada pagi hari ini. Kita bersyukur Jumat Agung kemarin kita boleh lewati, kita boleh merayakan bersama-sama kematian Kristus, pengorbanan Kristus, karya salib Kristus dinyatakan bagi hidup setiap kita. Tanpa pengorbanannya, tanpa salibnya kita tidak ada. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita bersyukur pagi ini kita ada dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, semua karena Tuhan. Karena Dia sudah mati bagi kita, karena Dia sudah menebus dosa kita. Karena itu kita ada pada pagi ini masih dalam rangka Paskah. Besok hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Kristus. Kita akan mengingat bahwa penebus kita hidup. Amin. Karena itu topik renungan saya pada pagi ini bagi kita semua, bangkitlah karena Yesus hidup. Bangkitlah karena Dia hidup. Amin. Ada satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Yesus hidup, karena penebus kita hidup, kita tidak gentar, tidak takut menghadapi apapun juga. Amin. Mari saya mengundang umat Tuhan dimanapun berada, di rumah masing-masing tentunya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-6.
Matius 28 ayat yang ke-6. Ya, saudara, perikop ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Tetapi saya tidak baca semuanya, saya baca ayat yang ke-6, ya. Di sini dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, perkataan ini adalah perkataan malaikat pada waktu Maria, ya, pada waktu beberapa perempuan murid Yesus datang untuk mencari mayat Yesus, untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus pada waktu itu. Mereka menanti-nantikan, ya, saat itu. Kenapa minggu pagi mereka masih pagi-pagi benar, pagi-pagi sekali mereka sudah ada di situ? Karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat, ya. Tidak mungkin untuk mereka datang ke tempat itu pada waktu itu. Tetapi pada waktu mereka datang ke tempat itu, mereka kaget, ya saudara. Mereka terkejut, ya. Malaikat Tuhan ada di situ dan malaikat itu berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di sini sebab Yesus telah bangkit. Saudara, kalau kita pergi ke Israel, ya, kita akan melihat kubur Yesus, ya. Di situ ada pintu yang menutup, ya, ada pintu batu yang menutup kubur Yesus. Di situ ditulis, ya, He is not here, ya. He is risen. Yesus itu tidak ada di sini. Dia bangkit, dia telah bangkit, dia hidup. Jadi penebus kita itu hidup. Amin. Yesus itu hidup, ya. Jadi Paskah itu adalah berita bahwa Yesus telah mati bagi kita, bahwa dia juga telah bangkit untuk kita semua, ya saudara. Berita kebangkitan Yesus itu dikatakan bahwa tidak ada dan kubur itu sudah kosong, ya. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup, ya, sesuai dengan pujian. Kubur kosong membuktikan dia hidup, ya. Karena kubur kosong, bukti bahwa Yesus itu hidup. Kebangkitan Yesus dan kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah rekayasa, amin, ya, atau cerita dongeng atau mimpi, amin, melainkan sebuah kebenaran. Ini adalah sebenarnya penggenapan dari apa yang pernah Yesus sampaikan kepada para murid-murid. Ya saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 17, pada waktu Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid, Yesus pernah berkata seperti ini. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus, kubur Yesus yang kosong membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Itu sungguh-sungguh digenapi. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa saudara. Ya, ternyata kematian dan kebangkitan Kristus adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi yang hidup jauh sebelum itu. Dan juga penggenapan dari apa yang Yesus katakan kepada murid-murid. Nah, kita ada pada hari ini memperingati Paskah. Besok kita akan memperingati kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita mau belajar bersama-sama apa makna daripada kebangkitan Kristus bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita mau belajar, ya. Yang pertama, Yesus membuat hidup kita berarti. Amin. Karena Yesus hidup, hidup kita jadi berarti. Kalau Yesus tidak hidup, kalau Yesus tidak bangkit, hidup kita tidak mempunyai arah tujuan yang jelas. Kita tidak mempunyai kepastian dalam menjalani perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia. Tetapi karena Dia hidup,
hidup kita menjadi berarti. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tadi perkataan malaikat disampaikan kepada Maria, ya, dikatakan Yesus tidak ada di sini, dia sudah hidup. Nah, kalau kita membaca kisah selanjutnya di dalam Injil Yohanes, pada waktu Maria berdiri di dekat kubur, dia masih menangis. Ya, saya bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya saudara, Maria begitu bersedih, Maria begitu berduka, ya. Kesedihan seseorang karena kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan orang yang sangat dihargai, kehilangan orang juga yang figur, ya, yang menjadi teladan, pengajar, pembimbing baginya. Maria tidak dapat melihat Yesus. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, ya, saya percepat. Di sini dikatakan, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, ya. Jadi pada waktu Maria sedang menangis, sesungguhnya Yesus itu ada di belakangnya. Yesus menampakkan diri kepadanya, tetapi Maria tidak tahu sama sekali, ya. Dan ketika Maria bersedih, Yesus menegur Maria dan berkata di dalam ayatnya yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Nah, saudara, dari ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, kita juga tidak perlu menangis berlarut-larut. Amin. Kalau kita saat ini mungkin sedang berada dalam suasana duka, kita sedang bersedih karena sesuatu, gak apa-apa saudara kita menangis. Gak apa-apa kita berduka, tapi jangan berlarut-larut. Amin. Ya, tanggalkan duka kita, kesedihan kita, karena Yesus yang mati, yang dicari dan hilang itu telah bangkit dan hidup. Ya, Yesus menyatakan diri kepada Maria untuk memberikan kepastian kepada Maria bahwa dia selalu ada bagi Maria. Amin. Dia selalu ada bagi Maria. Nah, saudara, kalau kita belajar di dalam ayat firman Tuhan ini, kisahnya bagaimana Yesus menyatakan diri kepada Maria dan kepada murid-murid lain. Ya, di situ dikatakan ayatnya yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Maria," ya. Jadi Yesus itu menyebut nama Maria. Ini adalah sapaan Yesus, ya, yang mengubah duka Maria menjadi sukacita. Jadi Maria itu begitu berduka, begitu kehilangan Yesus, dia begitu bersedih, ya. Hatinya begitu hancur. Dia merasa harapan dia sudah hilang. Dulu waktu dia bersama-sama dengan Yesus, dia memperoleh kekuatan daripada Yesus. Dia menemukan pengharapan di dalam Yesus. Tetapi pada waktu Yesus mati, dia hampir kehilangan pengharapan itu. Bahkan pada waktu dia datang ke kuburan untuk mencari mayat atau jenazah Yesus, ternyata Yesus gak ada di situ. Dia bertambah hancur, dia bertambah sedih, saudara. Dia tidak tahu lagi bagaimana dengan kehidupannya. Dia memiliki latar belakang kehidupan yang kelam. Tetapi Yesus itu sudah membuat hidupnya berarti. Nah, tetapi pada waktu Yesus berkata Maria, ada sesuatu yang mengalir di hati Maria. Dia menemukan suara Yesus itu bergema kembali. Suara itulah yang membuat hidup dia berarti. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Ya, sehingga Maria mengenal suara Yesus, yaitu adalah sapaan Yesus yang mengubah duka dan tangisan Maria. Sehingga Maria dipulihkan dan dapat melihat Yesus, dan sapaan itu juga berarti bahwa Yesus juga mengenal setiap kita. Kalau Yesus datang menyatakan dirinya kepada Maria karena dia mengenal pribadi Maria, dan dia sebenarnya sedang berkata, Maria, aku akan tetap ada. Engkau sudah dipulihkan dan engkau akan tetap menjadi pribadi yang pulih. Amin. Saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, sejahat apapun, mungkin kita memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak berarti, kehidupan kita amburadul, kita berasal mungkin dari keluarga yang broken home, mungkin kita juga mempunyai background juga masa lalu yang tidak
tidak karuan mungkin saudara. Siapapun kita itu tidak penting. Karena Yesus datang untuk mencari yang terhilang. Dia datang untuk orang berdosa. Amin. Kita semua adalah orang berdosa. Yesus mati, bangkit, mengubah kita semua menjadi pribadi yang baru. Dia mau mengubah hidup kita menjadi pribadi yang berarti bagi Tuhan. Berarti bagi kerajaannya. Amin. Amin. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan kepastian bahwa hidup kita itu berarti. Amin. Ya, sebagaimana pujian, kalau pujian tadi menyatakan Yesus itu membuat hidup kita berarti, betul saudara. Kalau dia tidak bangkit, hidup kita tidak berarti. Karena dia bangkit, hidup kita berarti. Ada masa depan bagi setiap kita. Masa lalu kita kelam, tapi dia ubah itu di kayu salib. Amin. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan latar belakang kita, latar belakang orang lain, saudara. Tetapi mari kita fokus kepada salib Yesus. Karena tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang layak menerima anugerah Tuhan. Tetapi dia rela mati. Dia rela datang ke dalam dunia. Dan dia mau bangkit untuk mengubah hidup setiap kita. Amin. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus itu membuat hidup kita berarti. Dia mau membuat hidup kita tidak sama lagi. Amin. Amin ya saudara. Jadi mari saudara kita hargai pengorbanan Kristus. Kita hargai kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Bagi hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Karena hanya Dia saja yang membuat hidup kita berarti. Keberartian hidup kita, keberhargaan hidup kita tidak ditentukan oleh prestasi kita. Tidak ditentukan oleh posisi kita yang kita miliki di gereja mungkin, di kantor, di perusahaan kita, di lingkungan kita atau dimanapun juga. Tidak ditentukan oleh itu. Keberhargaan tidak ditentukan oleh banyaknya follower kita. Kalau kita punya medsos, banyaknya yang like status kita. Kalau kita buat status, ya. Banyak yang suka dengan postingan kita. Tidak, keberhargaan kita, keberartian kita ditentukan. Apakah kita sudah menerima pengorbanan Kristus dalam hidup kita? Kalau saya dan saudara menerima pengorbanan Kristus dan menghidupi itu, memaknai itu, saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Amin. Hidup kita tidak akan sama lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur karena Dia hidup. Ada hari esok karena Dia hidup. Dia membuat hidup kita berarti. Sama seperti Maria diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Kalau kita membaca kisahnya, wow luar biasa ya saudara ya. Tidak cukup waktu kita membahas itu. Tetapi pastikan besok kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Mari kita bersukaria. Mari kita bersuka cita. Karena kebangkitan Kristus adalah momen suatu event yang spektakuler. Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mujizat terbesar yang terjadi di dalam dunia sepanjang sejarah. Ya, kenapa? Karena Dia bangkit dan Dia tidak mati lagi. Banyak orang bangkit ya. Di dalam Alkitab ada Lazarus yang dibangkitkan ya. Ada anak perempuan Yairus dibangkitkan. Tapi mereka mati lagi. Tetapi Yesus hidup untuk selama-lamanya. Supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang berharga dan berarti. Mempunyai tujuan hidup yang jelas untuk Tuhan. Amin. Yang kedua. Apa makna daripada kebangkitan Kristus? Makna kebangkitan Kristus, Yesus memberikan pengharapan baru. Yesus memberikan pengharapan baru. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya akan baca bagi kita semuanya. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Ya saudara, kebangkitan Yesus itu membawa kita masuk ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Oh haleluya, puji Tuhan. Karena Dia hidup, ada pengharapan bagi kita. Amin. Karena Dia hidup, ada pengharapan bagi kita. Orang kalau tidak mempunyai pengharapan, dia tidak bersemangat. Kalau dia tidak punya pengharapan, dia tidak berani menatap hari esok. Kalau dia tidak punya pengharapan, dia akan menjadi orang yang pesimis menghadapi kehidupannya. Tetapi kalau orang punya pengharapan, dia melihat ada setitik terang di kejauhan sana saat dia melewati jalan yang penuh kegelapan. Dia melihat ada cahaya di sana saat dia melewati jalan yang berliku-liku. Karena itu kalau kita saat ini anak-anak Tuhan sedang diuji oleh berbagai ujian, oleh berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Terimalah berita kebangkitan. Kebangkitan Kristus itu memberikan harapan bagi kita. Amin. Berita kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Tuhan kita hidup, penebus kita hidup. Dia menyiapkan bagi kita suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Oh luar biasa saudara, kita memiliki pengharapan. Ya, Yesus aja sudah mati bangkit bagi kita. Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya ya, tetapi mengaruniakannya bagi kita semua. Masakan Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Yesus aja yang paling berharga diberikan bagi kita. Perkara-perkara lain yang ada di dalam dunia yang nilainya jauh di bawah itu, masa sih Tuhan gak beri bagi kita? Amin. Tuhan akan berikan jalan keluar atas persoalan kita. Tuhan akan beri kekuatan untuk kita melewati, menanggung pencobaan yang Tuhan izinkan. Dan Tuhan katakan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, Dia itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jika Yesus yang kita sembah tidak bangkit, maka sia-sialah keyakinan kita. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, kalau Dia gak hidup, sia-sia keyakinan iman kita. Tapi kita bersyukur karena Dia bangkit, iman kita tidak pernah sia-sia. Amin. Ya, biarlah kita terus menaruh harap kepada Tuhan. Ya, saudara. Dalam ayatnya yang ke-19 ya, ada dari terjemahan yang lain ya, dikatakan seperti ini. Kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Namun karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan penuh bahwa Dia juga akan menghidupkan kita kembali. Amin. Ya saudara, jadi mari saudara kita bangkit ya, jangan terpuruk. Amin. Jangan mau terpuruk oleh masalah apapun. Amin. Jika kita sedang menghadapi masalah apapun, jangan mau terpuruk, ya. Jangan mau diintimidasi. Jangan mau dibuat tidak bisa tidur, hatinya tidak tenang karena masalah-masalah yang belum terselesaikan. Kita punya pengharapan. Amin. Tidurlah dengan nyenyak karena percaya ya, firman Tuhan kan katakan kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari ya. Hari esok punya kekhawatirannya sendiri ya. Hari lepas hari Tuhan menanggung bagi kita, kata firman Tuhan ya. Jadi bagian kita anak-anak Tuhan, enjoy ya, nikmati hidup kita karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang bangkit. Amin. Ya saudara,
Dia memberikan pengharapan bagi setiap kita. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah orang yang menantikan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Amin. Yang menaruh harap kepada Tuhan dikatakan diberkatilah. Amin. Ya saudara, jadi kita bersyukur ya, berita kebangkitan Kristus memberikan kepastian bagi kita bahwa kita punya pengharapan di dalam Dia. Karena itu lewati badai apapun dengan tenang. Amin. Ya, mari kita belajar bersama-sama membangun iman kita kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan lagi. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Ya, tadi saya sudah bacakan. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan baru, kepastian bagi setiap kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pujian yang saya nyanyikan tadi sebab Dia hidup, ya, itu terambil dari itu terjemahan ya, liriknya diterjemahkan dari bahasa Inggris, because he live, ya, I can face tomorrow. Karena Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, ini satu pujian profetik, satu pujian yang dilandaskan di atas dasar firman Tuhan, di atas pengorbanan Kristus, di atas kematian dan kebangkitan Kristus. Ya saudara, lagu ini sering dinyanyikan khususnya pada waktu Paskah ya, maupun hari-hari lainnya. Lagu ini ditulis oleh Bill dan Gloria Gaynor pada akhir tahun 1970. Saat itu mereka berada dalam masa krisis, masa kritis, masa sukar, masa sulit yang mereka hadapi. Ya, Bill ya, nama bapak rumah tangga, kepala rumah tangga, seorang suami baru saja pulih dari penyakit mononukleosis ya. Kemudian istrinya yang bernama Gloria hamil anaknya yang ketiga. Anaknya yang pertama 4 tahun, anaknya yang ketiga baru berusia 3 bulan. Jadi berat sekali ya saudara situasi yang harus dialami. Mereka juga sedang menghadapi masalah dalam pelayanan musik. Jadi mereka rupanya pelayan Tuhan di gereja ya. Dan masalah dengan keluarga besarnya. Banyak persoalan yang sedang mereka alami dan mereka mulai khawatir dengan masalah mereka. Mereka khawatir memikirkan masa depannya, bagaimana kehidupan mereka nanti. Ya, saudara, kalau kita sedang berada dalam situasi yang sama atau mungkin lebih parah dari itu juga mungkin kita akan khawatir juga mungkin ya saudara. Kita akan memikirkan gimana nanti masa depanku ya. Itu yang dialami mereka. Tetapi di tengah krisis yang berat tersebut lahirlah lagu ini. Iman mereka semakin dikuatkan ya. Mereka mengingat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kepastian ya. Hidup mereka berharga berarti di hadapan Tuhan. Dan ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Luar biasa. Kita nanti akan nyanyikan pujian ini. Tapi saya menantang kita semua umat Tuhan. Pastikan kita mendasarkan hidup kita, membangun hidup kita di atas pengorbanan Kristus. Amin. Ya, saudara, kita hidupi terus. Kalau kita mengerti bahwa Dia telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, untuk menanggung beban kita, untuk menanggung sakit penyakit kita, untuk melepaskan, membebaskan kita dari ikatan apapun yang mengikat kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita khawatir. Tidak ada alasan untuk kita cemas menghadapi kehidupan ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semua, untuk firman Tuhan. Tapi kita naikkan pujian ini terlebih dahulu. Refnya saja ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup,
Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya penebus yang hidup. Juru selamat yang hidup. Karena Yesus hidup, ada hari esok bagi kami. Ada kepastian dalam hidup kami. Ada kekuatan untuk kami menatap masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu membuat hidup kami berarti. Kebangkitanmu membuat hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu yang merasa hidupnya tidak berharga, yang merasa hidupnya tidak berarti, biarkan Engkau menyatakan diri, menyatakan karya salib-Mu bagi mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kami tahu salib itulah yang membuat hidup kami berubah Tuhan. Mungkin masa lalu kami kelam, masa lalu kami kotor, masa lalu kami jahat. Tapi saat kami percaya dan terima Yesus, hidup kami berubah. Hidup kami tidak sama Tuhan. Kami percaya kuasa yang bekerja akan menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau karena kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan melewati situasi apapun. Mari kami berdoa bagi seluruh umat-Mu. Engkau tahu umat-Mu, Engkau tahu keberadaan umat-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu yang kehilangan pengharapan hari-hari ini, mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan diri-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Supaya ada kekuatan yang baru yang membangkitkan pengharapan di antara umat-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mematahkan roh keputusasaan. Di dalam nama Yesus kami mematahkan roh ketakutan di dalam nama Yesus. Kami patahkan roh kecemasan dalam nama Yesus. Terbukalah pintu-pintu bagi setiap umat-Mu. Ada jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa kebangkitan-Mu. Kami terima kuasa kebangkitan-Mu. Karena Yesus hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Dalam namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Tuti Tri Utami atas firman-Nya pada pagi hari ini yang sangat memberkati kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebentar kita akan berdoa. Kita mau menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu kita mau mengangkat satu pujian. Sebab pengharapan kita hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sebab kebangkitannya membawa kabar sukacita bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapak. Yesus ada di
pahitnya kenyataan, tak mampu berjalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau memberkati kami dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus pagi ini Tuhan. Biarlah segala pujian, penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu GKSI ataupun jemaat-jemaat yang lain ya Tuhan yang mengikuti mesbah doa pagi ini Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau akan melawat seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Apapun pergumulan mereka ya Bapa, masalah-masalah mereka yang hadapi hari lepas hari ya Bapa, Engkau yang tahu Tuhan. Dan kami percaya pagi ini Tuhan, kami bersatu hati meminta belas kasihan-Mu ya Bapa, menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ataupun pagi ini Tuhan, ada jemaat-Mu yang sakit ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan sudah menjamah setiap anak-Mu yang sakit pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah sembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pagi ini ada mujizat-Mu terjadi pada pagi hari ini bagi anak-Mu yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ataupun Tuhan ada jemaat-Mu yang berbeban berat ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau yang selalu memberikan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ketika anak-Mu datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkan beban-beban hidupnya kepada Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini pun Tuhan, ataupun ada jemaat-Mu yang mengalami masalah kekurangan ekonomi ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Kau Allah yang Allah penyedia bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, apapun yang dibutuhkan anak-Mu, yang diperlukan anak-Mu, Tuhan sudah sediakan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ketika hidup kami Tuhan mengandalkan Engkau, berserah kepada Engkau Tuhan, apapun yang kami perlukan,
Tuhan sudah sediakan di dalam nama Yesus. Sampai hari ini anak-Mu tidak kekurangan suatu apapun. Karena Engkau begitu baik bagi setiap anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, pagi ini kami juga membawa setiap keluarga demi keluarga yang ada di gereja kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap keluarga yang ada ya Bapa mempunyai roh kasih, roh saling menyayangi satu dengan yang lain. Roh kesatuan terjadi setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau bekerja melawat setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Ketika setiap keluarga ada roh kesatuan ya Bapa, roh saling menyayangi satu dengan yang lain, di situ berkat-berkat-Mu mengalir bagi setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Bapa, di dalam kami bersaudara seiman pun Tuhan, berikan kami kesatuan, berikan kami kekompakan Tuhan. Kami patahkan roh perselisihan, roh pertengkaran di dalam kami bersaudara ya Bapa. Kami mau menerima saudara kami, kekurangan saudara kami, kelebihan saudara kami ya Bapa. Kami tidak mau melihat itu Tuhan, tetapi kami mau melengkapi satu dengan yang lain di dalam kami bersaudara ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan buat bangsa Indonesia kami ya Bapa. Bangsa yang tercinta ini Tuhan. Kami melepaskan berkat shalom bagi bangsa Indonesia kami. Biarlah kemuliaan Tuhan, damai sejahtera-Mu melimpah di bangsa Indonesia kami ini ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, bangsa Indonesia kami tegak berdiri sampai hari ini itu karena berkat campur tangan Tuhan ada di dalam bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kesatuan NKRI pun tetap utuh di bangsa Indonesia kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa Tuhan para pemimpin yang Tuhan sudah tentukan untuk memimpin di bangsa kami ini Tuhan. Urapi mereka ya Bapak. Berikan roh takut akan Engkau ya Bapak. Baik pemimpin, presiden, wakil presiden ataupun para pemimpin sejajarnya ke bawah ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada roh takut akan Engkau Tuhan mengalir setiap pemimpin yang ada di bangsa kami ya Bapak. Kami percaya pemimpin bangsa kami ini akan membawa bangsa Indonesia kami semakin maju Tuhan. Banyak terobosan-terobosan terjadi di bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan roh keamanan, roh perlindungan-Mu terjadi di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga membawa Pulau Bali kami ini Tuhan. Pulau Bali kami ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa, penuh damai sejahtera-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Pulau Bali kami ini damai sejahtera. Kami juga setiap anak-anak-Mu yang tinggal di tempat ini juga penuh damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ataupun di Pulau Bali ini Tuhan. Setiap gereja-gereja yang ada, setiap ibadah-ibadah yang ada ya Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau bekerja di setiap ibadah-ibadah yang ada ya Tuhan, baik untuk besok setiap umat-Mu Tuhan yang akan merayakan hari Paskah ya Bapa. Engkau yang melawat setiap ibadah-ibadah yang ada ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan tercurah Tuhan bagi setiap ibadah yang ada ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, setiap gereja-gereja yang ada roh perlindungan Tuhan. Ada roh keamanan terjadi setiap gereja ya Bapa. Agar setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang beribadah nanti Tuhan merasa nyaman ya Bapa. Dan kami percaya roh-Mu Tuhan tercurah bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah di hari Paskah ini, hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, semua jemaat-Mu mengalami secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya roh kesatuan, roh damai sejahtera-Mu tercurah bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terkhusus ya Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah kami besok, hari perayaan Paskah di gereja kami GKS ya Bapa. Dimanapun tempat yang kami pakai nanti ya Bapa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan tempat yang kami pakai untuk perayaan Paskah ya Bapa. Biarlah tempat itu Tuhan Kau berikan
keamanan ya Bapa. Tidak ada kuasa-kuasa apapun yang ada di tempat itu Tuhan. Kami izinkan hanya kuasa-Mu Tuhan terjadi di tempat itu Tuhan. Agar setiap kami, setiap jemaat-Mu yang datang menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, apapun Tuhan, pokok-pokok doa kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah naik ke hadirat-Mu ya Bapa. Setiap pergumulan, setiap doa yang kami panjatkan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Dan kami akhiri doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Ibu Kade Eva yang sudah menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebentar kita akan mengakhiri mesbah doa bagi kita di dalam doa. Namun sebelum itu kita mau mengangkat satu pujian dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti mesbah doa pagi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Karena Yesus hidup, hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami mengakhiri mesbah doa kami. Kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami. Bagi Engkau yang bertahta selama-lamanya. Bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu, buat darah-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Juru Selamat kita, penebus kita, Tuhan kita yang hidup. Kuasa persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Yesus datang untuk yang kedua kali. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber kemenangan yang akan terus meneguhkan dan mengokohkan iman setiap kita. Terimalah damai dan sukacita daripada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.